Selamat pagi. Selamat Pagi, pagi. Pak. Ya, sambil menunggu kawan yang lain datang, kita bahas aja ya materi kita. Setuju ya, Desli sama Feni ya? Setuju, Pak. Oke. Kita mulai dari ini, sekarang kita masuk bab baru. Bab barunya ini judulnya sumber tegangan arus listrik. Sumber tegangan arus listrik. Nah, jadi nanti dia berbentuk bahan yang dapat menghasilkan energi listrik atau yang bisa menghasilkan arus listrik. Itu aja dulu pertama konsepnya ya. Jadi kalau katanya sumber berarti yang bisa menghasilkan arus listrik. Nah, pada sesi pertama ini di situ kan ada dituliskan subjudulnya sel listrik. Nah, sel listrik ini lebih membawa kita kepada objek atau benda yang bisa menghasilkan arus listrik seperti itu ya. Nah, kemudian sebentar ya, saya apa dulu nih. Oke, kemudian ya bisa kita perhatikan di situ. Yang ini adalah dongeng-dongengnya saja. Jadi kita perlu sekedar tahu saja seperti apa sejarahnya. Jadi sejarahnya itu supaya gampang menghafalnya, listrik. Huruf terakhir itu K. Sudah? Berarti nanti dimulai sejarah listrik dari pembedahan kaki kata atau kodok. Ya, dimulai dari sana dia. Oke. Orang yang pertama menemukan itu namanya Luigi Galvani. Luigi Galvani. Ya. Nah, lalu dikembangkan si Alessandro Volta. Bagaimana cara mengembangkan dia itu, ya itu nggak perlu sama kita. Yang perlu sama kita hasil terakhir yang dibuat oleh si Volta. Nah, inilah tampilan gambar percobaan sel Volta. Jadi percobaan sel Volta itu memiliki bagian-bagian ada seng, kemudian ada tembaga. Ini dia. Oke, seng dan tembaga. Ya, itu bagian-bagiannya. Jadi supaya kita bisa berpikir, bisa mempelajari dengan cepat dan tepat. Ya. Nah, jadi seng sama tembaga itu dulu intinya. Ya. Kemudian kita lanjut macam-macam sel. Nah, macam-macam sel listrik itu ada nanti namanya sel sederhana, lalu nanti ada sel kering, kemudian nanti lagi ada sel alkalin, kemudian lagi ada sel timbal asam atau yang sering kita sebut dengan akumulator baterai basah. Ya. Lalu perkembangan zaman sudah membawa sel-sel ini berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Seperti ada sel nikat, ada sel-sel lain yang merupakan pengembangan dari energi terbarukan. Pengembangan dari energi terbarukan yang bisa kita lihat pada sel surya, kemudian solar cell dan seterusnya ya. Nah, itulah macam-macam sel. Oke. Jadi yang penting sama kita adalah bagaimana perkembangannya bisa kita hafal dengan baik ya dan kita paham. Oke. Nah,
Tadi cerita kita itu dari si volta ada seng tembaga. Nah, milik si volta ini itu nanti lebih dikenal dengan sel sederhana. Ya, lebih dikenal. Jadi percobaan si volta ini tadi lebih dikenal sebagai sel sederhana. Coba lihat kalimatnya. Dari percobaan volta dapat dibuat sel sederhana. Oke, yang memiliki prinsip sel sederhana. Ya, terdiri dari dua buah elektroda. Elektroda positif disebut anoda dan elektroda negatif disebut katoda. Ya. Nah, dan zat yang berfungsi sebagai elektrolit. Jadi di sini saya akan bantu kalian mempelajari selanjutnya menghafalnya. Caranya begini. Yang pertama untuk elektroda. Elektroda itu kutub, ya. Elektroda itu kutub. Untuk gampang menghafalnya, elektroda itu kutub. Nah, kutub itu kan nanti ada dua, kutub positif dan kutub negatif. Bisa ya? Sampai sini masih bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi elektroda itu sama dengan kutub. Nah, sekarang kutubnya itu ada dua. Kutub positif namanya anoda. Ya, kutub positif namanya anoda. Sedangkan kutub yang negatif disebut katoda. Ini dia. Ya. Nah, lalu zat yang berfungsi sebagai elektrolit, ya, yang berfungsi sebagai elektrolit ini. Oke. Ini yang kedua ya. Tadi yang pertama elektroda itu sama dengan kutub. Lalu kalau yang positif disebut anoda. Nah, kemudian yang negatif disebut katoda. Oke. Zat yang berfungsi sebagai elektrolit. Ya. Nah, jadi saya bantu kalian cara menghafalnya seperti ini. Khusus untuk katoda dan anoda, saya kasih clue-nya seperti ini. Kenapa? Nah, saya bantu kalian dengan cara seperti ini. Kenapa? Oke. Nah, coba lihat. KN berarti katoda negatif. Artinya elektroda yang bernama katoda bermuatan negatif atau jenis kutubnya negatif. Sedangkan anoda ya nanti kutubnya kutub positif. Itu dia. Jadi simple kan? Kita kan setiap hari menyebutnya kenapa gitu kan. Oke. Nah, terus kita masuk yang ketiga. Ya, yang ketiga itu elektrolit. Nah, elektrolit itu zat cair yang mampu mengantar arus listrik. Kan saat ini ada dua jenis zat yang mampu menghantar listrik. Pertama, zat padat, ada besi, ada tembaga, ada seng, ada kuningan, dan seterusnya. Oke, kan itu zat padat kan. Nah, yang saat ini yang sedang kita mau pelajari ada elektrolit. Jadi elektrolit itu adalah cairan yang dapat menghantar arus listrik. Ingat ya, cairan yang dapat menghantar arus listrik, bukan menghasilkan arus listrik. Cuma menghantar dia. Ibaratnya gojek-gojek gitulah. Gojek mengantar makanan, Gojek mengantar barang, dan seterusnya. Ya,
Jadi elektrolit itu cairan yang dapat menghantar arus listrik. Ya, mudah-mudahan di masa yang akan datang kalian bisa menemukan gas yang dapat menghantar arus listrik. Ya, kan saat ini baru zat padat, zat cair, gas belum ada. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kalian yang menemukan. Ya, semoga bisa. Oke, nah itu cairan elektrolit yang ketiga kan. Tadi kan yang pertama saya ulang ya, elektroda. Apa itu elektroda tadi? Elektroda itu samalah artinya dengan kutub. Berarti ada dua, positif, negatif. Ya kan? Nah, masuk yang kedua, kutub positif dan kutub negatif pada elektroda namanya kalian hafal kenapa. Katoda negatif, anoda positif. Oke? Nah, yang ketiga, elektrolit. Elektrolit itu cairan yang dapat mengantar arus listrik. Siapa saja yang termasuk ke dalam elektrolit? Nah, yang termasuk elektrolit itu saya bantu kalian dengan clue yang saya bisa kasih ke kalian. A, B, G, A, B, G. Ini dia. Oke, A, B, G. A itu apa? A itu asam. Oke. Nah, B itu apa? Basa. G itu apa? Garam. Jadi cuma 3 jenis cairan ini saja yang dapat menghantar arus listrik. Ya, nggak mungkin teh manis bisa menghantar arus listrik. Ya, atau misalnya ya cairan-cairan yang lain yang misalnya yang nggak bisa kita ini kan ya seperti susu nggak bisa mengantar arus listrik. Jadi yang bisa itu siapa? Ini dia, asam. Terus siapa aja yang termasuk asam? Nah, ini dia. Yang termasuk asam itu nanti ada H2S. Nih, S. H2S. Asam sulfida. Oke. Terus nanti ada lagi sorry. Nih, CH3COOH. Ya. Oke. Terus kita sambung lagi. Nah, ini dia. Jadi yang merupakan asam adalah H2S, CH3COOH, H2SO4. Nah, itulah asam. Jadi saya hanya membantu sedikit bagaimana kita tahu jenis cairan itu asam atau basa. Nah, pada kesempatan ini saya tampilkan dulu contoh asam. Lalu disusul nanti basa biar kalian bisa lihat bedanya gimana cara membedakan asam dengan basa. Oke? Saya buat contoh yang kedua dulu ya untuk basa. Nah, kalau untuk basa ini dia NaOH. Oke. Kemudian
Nah, ini dia. Oke. Jadi yang termasuk asam H2S, CH3COOH, H2SO4. Nah, kalau asam ya, secara teori bisa kita kenali dengan rumus kimianya. H itu selalu ada di depan. Huruf H selalu ada di depan. Oke. Kecuali CH3COOH. Ya. CH3COOH itu asam cuka. Jadi satu-satunya asam yang rumus kimianya itu memiliki H di belakang. Ini. Sedangkan yang lain itu nanti di depan seperti ini. Nah, untuk basa, cara mengenalinya semua pakai OH. OH, OH. Gitu. Oke. Nah, itu dia. Kemudian garam, ya, larutan garam. Ini cukup mudah sekali. Misalnya, ya, NaCl. Oke. Kemudian lagi Na2SO. Empat. Oke. Dan lain-lain. Nah, ini dia. Jadi kalau nanti larutan garam, dia tidak ada H dan juga tidak ada OH. Ya, itu gampangnya. Jadi ketiga jenis inilah asam basa garam merupakan larutan elektrolit yang dipakai oleh Volta untuk membuat percobaannya menemukan atau ya membuat sumber listrik sederhana. Itu dia ya. Jadi itulah upaya si Volta. Oke. Nah, seperti apa cara kerjanya? Ini dia. Ya, ini dia. Saya tarik dulu ke atas. Oke. Jadi cara kerjanya seperti ini. Pertama, saya bawa kalian untuk menghafal bagian dari sel sederhana Volta ini. Yang pertama, ya, kembali perhatikan elektrodanya. Ini. Oke. Elektroda yang positif ya atau anoda itu terbuat dari tembaga Cu. Bahasa Latinnya cuprum. Oke. Nah, tembaga itu ini saya bantu ya. Saya bantu menghafalnya. Tembaga itu huruf T. Inisial depannya kan T. Berarti dia mirip seperti tanda jumlah ini. Jadi cara menghafalnya begitu. Bahan pengisi, misalnya ada soal begini, bahan pengisi anoda adalah titik-titik. Oke. Jadi bahan pengisinya namanya tembaga. Nah, itu yang saya mau sama kalian supaya cepat menghafalnya. Lalu kita masuk yang negatif. Yang negatif itu nanti seng. Bahasa Latinnya zincum. Ada zincum. Nah, ketika kita membacakan seng, gitu kan,
seolah-olah kita sedang mengucapkan negatif. Nah, itulah pakai clue-nya. Oke. Jadi kita sudah mulai masuk mengenali, menghafal komponen-komponennya yang dimulai dari elektrodanya. Oke. Jadi nanti bahan anoda itu tembaga. Bahan katoda itu seng. Ya. Nah, terus kita masuk yang kedua. Larutan asam yang digunakan sebagai larutan elektrolit untuk menghantarkan muatan listrik harus dalam kondisi encer. Ya, harus dalam kondisi encer. Artinya dalam kondisi dia itu tidak full padat. Ya, tidak full padat. Maksudnya begini, coba bedakan santan kelapa dengan adonan tepung. Kan santan kelapa kan cair, adonan tepung agak pekat dia. Jadi jangan seperti itu maksudnya larutannya. Ya, tetaplah seperti santan kelapa. Dia tetap cair tapi ada santannya gitu lah. Jadi harus larutan encer, ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya. Kita masuk bagaimana cara kerjanya. Ya, cara kerjanya. Sederhana saja. Seng itu tadi kan elektroda negatif. Otomatis dia akan memiliki seluruh permukaannya dipenuhi muatan negatif. Oke. Nah, dari sini ingat sebelum-sebelumnya saya pernah jelaskan kalau yang dinamakan muatan listrik ya, mulai dari elektron, proton, neutron dan seterusnya yang bebas bergerak cuma elektron. Ya. Yang bebas bergerak cuma elektron. Kalau kembali kita melihat ke materi sebelumnya, aliran listrik itu identik dengan aliran proton atau aliran arus proton. Ya. Nah, kok bisa dia mengalir? Ingat, yang bebas bergerak itu adalah elektron. Kenapa proton bisa bergerak? Itu akibat dari pergerakan si elektron. Si elektron bergerak, dia pun jadi turun. Gitu. Bergerak dia. Oke. Nah, jadi kalau begitu, seng ini tadi seluruh permukaannya dipenuhi muatan negatif. Nah, ketika ini dimasukkan ke dalam larutan elektrolit, terutama H2SO4, nanti permukaan dari seng ini tadi mengalami yang namanya ionisasi. Ionisasi itu artinya partikel-partikel elektron yang ada di permukaan keluar. Ya, keluar dari permukaan seng lalu larut di dalam larutan elektrolit yang ini. Ada? Nah, sementara di sini tembaga, ya, di sini tembaga, oke, ini nanti bermuatan positif. Akibatnya apa? Dua muatan yang beda jenis akan terjadi tarik-menarik. Berpindahlah ini. Ya, berpindahlah dia, elektron ini tadi, dari seng ke tembaga. Seperti ini. Ya, berpindah dia.
Oke, dia berpindah. Nah, berpindah dari permukaan seng ke tembaga. Lalu terjadilah yang namanya gelembung gas hidrogen H2, ya. Gelembung gas hidrogen H2. Oke. Nah, gelembung-gelembung ini belum mau belum mau pergi kemana-mana. Jadi dia nempel di batang tembaga sehingga membentuk karang. Nah, kalau lama-lama produksi karang dari seng itu tadi menutupin batang tembaga, disitulah yang sering kita sebut baterainya sudah habis. Jadi baterai itu tadi habis bukan berarti habis apanya, enggak. Sudah penuh dengan gelembung gas hidrogen. Sehingga elektron tidak bisa nempel. Nah, karena apa? Kalau nanti elektron menempel pada tembaga, satu elektron akan memaksa satu proton untuk bergerak. Kalau ada 100 elektron, berarti 100 biji proton dipaksa bergerak. Nah, kalau ini berlangsung lama, berarti banyak proton yang bisa dipaksa keluar. Nah, kalau sudah elektron bergerak, lahirlah arus listrik. Nyalalah lampunya. Seperti itu dia. Jadi, itu yang mau saya kasih tekniknya untuk kalian bisa hafal. Oke? Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Ya, Pak. Tidak. Kalau misal, Nggak ada, Sherin? Pak. Enggak ada. Oke, saya sambung lagi ya. Nah, terus dari sini ya kita masuk. Ini nanti tinggal dihafal aja ya cara kerjanya. Nah, ini kita masuk untuk sel kering. Sel kering itu yang sering kita sebut ya baterai. Ada baterai merek ABC, ada baterai merek Everyday, ya, dan seterusnya. Jadi sel kering ini adalah baterai. Itu gampangnya. Nah, seperti apa ini sel kering? Sel kering ya atau di dalam bahasa Inggris dikenal dengan dry cell. Ya. Ini merupakan perkembangan dari sel sederhana Volta tadi. Seiring dengan kemajuan zaman, ya manusia bisa membuat sel kering. Nah, apalagi saat ini. Apa yang kalian sebut-sebut charger. Nah, itu dia. Ya, itu merupakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diawali dari sel Volta tadi. Nah, jadi sel kering itu miriplah dia seperti sel sederhana tadi. Di mana miripnya? Mari kita lihat. Bagian kepala baterai ya itu kutub positif. Mau baterai merek apapun ya. Mau merek apa sekalipun. Kepala baterai itu nanti kutub positif. Nah, kalau dia positif ingatlah huruf T. Jadi dia terbuat dari tembaga. Nah, lalu di bawah, ini di bawah. Di bawah itu kutub negatif. Nggak mungkin ada positif, negatifnya hilang. Kalau ada positif, pasti ada negatif. Nah, positif ada di atas, berarti negatif di bawah sini.
Nah, kutub negatif terbuat dari bahan apa? Ingat tadi, seng. Sudah? Seng. Nah, jadi secara kasat mata, pembungkus baterai ini terbuat dari seng. Pembungkus baterai terbuat dari seng. Jangan asumsi kalian sama seperti seng yang digunakan sebagai atap rumah. Itu udah beda. Seng yang digunakan untuk atap rumah itu sudah bercampur dengan besi. Ya, udah bercampur dengan besi. Jadi bukan murni dia seng. Nah, seng yang murni itu yang ada pada bodi baterai. Baterai kering lebih tepatnya. Ya. Nah, baterai kering ini tadi terbuat dari membungkus lapisan dalamnya menggunakan seng. Jadi seng itu kutub negatif. Ya. Nah, lalu kan pada sel sederhana tadi ada larutan elektrolit. Betul. Di sini juga ada, tapi tidak namanya larutan elektrolit. Kan sel kering itu bendanya padat. Nah, jadi larutan elektrolit itu tadi diganti dengan bahan-bahan yang padat yang namanya mangan dioksida plus karbon. Ya. Jadi di sini ada mangan dioksida dan dicampur dengan karbon. Lalu antara kutub positif dengan kutub negatif itu sebagai media penghubungnya agar elektron dari negatif bisa berjalan ke kutub positif lalu memaksa proton dari kutub positif keluar untuk menimbulkan arus listrik, kita menggunakan yang namanya batang karbon. Nah, bagi yang belum tahu batang karbon itu seperti apa, sebenarnya itu ada di tangan kalian masing-masing. Contoh yang jelas adalah pensil. Pensil yang kalian gunakan untuk menulis itu batang karbon. Ya, itu batang karbon. Nah, batang karbon yang digunakan pada baterai mirip seperti yang ada pada pensil. Oke? Nah, lalu ya, batas pemisah antara seng dengan batang karbon ya, nanti dibuat amonium klorida. Amonium klorida inilah ya sebagai pemisah agar kutub negatif tidak menjadi sama dengan kutub positifnya. Ibaratnya dia menghalangi terjadinya ya polarisasi. Polarisasi itu maksudnya membuat satu kutub. Kalau kita kutip dari bahasa Inggris, kamus bahasa Inggris, polar itu kutub. Jadi polarisasi membuat satu kutub. Kalau nanti baterainya sudah satu kutub, berarti nggak bisa dong digunakan. Makanya ada pembatasnya. Oke. Jadi bagian pembatas itu terbuat dari amonium klorida. Dialah yang menghalangi dan inilah yang sering nanti disebut dengan depolarisator. Depolarisator. Nah, kalau agak susah kalian menghafalnya, ya, saya bantu. Polar itu kutub. De, tulisannya DE, bukan THEE. Ya. De. De itu ya lawan dari membuat. Berarti kalau gitu de menghalangi. Nah, ya. Jadi seperti itu.
Jadi kalaulah kalian dari tadi memperhatikannya dengan baik dan mendengarkan saya dengan serius, berarti sel sederhana dengan sel kering sudah dapat. Sudah dapat maksud saya inti yang perlu kalian hafal. Dan bagaimana cara menghafalnya. Ya. Oke. Saya bantu ya. Nah, itu untuk sel kering. Sekarang sel alkalin. Oke. Sel alkalin itu siapa? Oke, kita masuk ke sel alkalin. Siapa itu sel alkalin? Anda? Nah, jadi sel alkalin ini ya mirip dengan sel batang karbon tadi. Yang ini. Ya. Sel batang karbon ini sel karbon seng atau sel batang karbon mirip dengan sel alkalin. Bedanya apa? Nah, nanti bagian-bagiannya ya, yang pertama kita harus tahu dulu apa perbedaan mereka. Yang paling mendasar. Kan gitu? Nah, bagian-bagian yang paling mendasar dari perbedaan sel alkalin dengan sel batang karbon itu terletak pada larutan elektrolitnya. Kalau dia batang karbon, larutan elektrolitnya kan mangan dioksida dan karbon. Rumus kimianya ini. Oke. Rumus kimianya MnO2, mangan dioksida. Oke. Dan serbuk karbon. Nih. Udah? Nah, sekarang kalau sel alkalin, perhatikan ya. Sel alkalin itu nanti ya pastanya terbuat dari potasium hidroksida ini. Oke. Nah, jadi inilah perbedaan utama sel alkalin dengan sel batang karbon. Ya. Kalau sel batang karbon tadi mangan dioksida dan serbuk karbon. Sementara kalau pada sel alkalin itu terbuat dari potasium hidroksida dan seng oksida. Oke, itu saja perbedaannya. Yang lain sudah hampir sama. Ya, kayak ini mengandung mangan dioksida. Ya, itu sudah sama. Jadi inti perbedaannya di sana. Larutan elektrolitnya. Oke? Nah, seiring dengan perkembangan zaman, ternyata sel atau baterai itu tadi ada yang bisa digunakan satu kali pakai buang. Artinya habis, nggak bisa lagi digunakan, buang. Sementara yang habis lalu dicas kembali, kemudian bisa dipakai, ada. Nah, itulah nanti dia dimasukkan seperti ini. Sel primer, sel yang tidak dapat dimuati berulang kali atau nggak bisa dicas. Siapa dia? Contoh-contohnya sel sederhana, sel kering karbon, udah, sel alkalin,
Sementara untuk sel sekunder, ya, sel sekunder ini sel yang dapat dimuati atau dicas kembali. Ya, itu yang pertama sel timbal asam atau akumulator. Kemudian berkembang lagi sel nikat, sel natrium sulfida, solar cell, ya. Kemudian fuel cell. Ya. Nah, kalian jangan terus langsung bingung. Loh, gimana ini kan gitu ya. Nah, sel timbal asam atau akumulator ini ya sering kita sebut dengan baterai basah. Ya, kalau pada kendaraan bermotor itu ada. Cuma sekarang ini sudah lebih lebih canggih lagi kan. Oke. Akumulatornya itu tidak lagi basah, tetapi sudah kering. Ya, terutama untuk seperti kendaraan-kendaraan matic. Mereka menggunakan ya baterainya baterai kering, nggak lagi menggunakan akumulator. Kalau sepeda motor yang menggunakan baterai basah atau akumulator, memang masih ada kan, masih bisa kita lihat ya. Nah, jadi itulah bagian dari sel sekunder. Oke. Nah, untuk sel timbal asam akumulator, dia mirip dengan sel sederhana. Ya, dia mirip seperti sel sederhana. Bedanya apa? Bedanya seperti ini. Kalau tadi pada sel sederhana, ya, elektroda positif itu menggunakan bahan tembaga. Kalau pada sel timbal asam atau akumulator, elektroda positifnya ya itu terbuat dari timbal dioksida. Ya, timbal dioksida. Kutub negatifnya cuma timbal saja. Larutan elektrolitnya sama. Menggunakan asam sulfat encer, boleh. Seperti ini diagramnya. Ya. Oke. Itu dia ya. Jadi elektrodanya sudah berbeda. Kalau pada akumulator namanya timbal dioksida atau plumbum dioksida. Ini bahasa Latinnya plumbum Pb. Oke. Nah, jadi itu perbedaannya. Tentang cara pakainya itu nanti kalian bisa studi literasi saja ya di internet. Oke. Saya hanya coba kasih kalian untuk membuka ruang atau membuka jalan mempelajarinya ya. Semoga berminat untuk mempelajarin lebih jauh tentang sel-sel ini tadi. Oke. Nah, jadi kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan ya. Nah, nanti lanjutannya kalian boleh cari-cari di internet dengan menggunakan studi literasi lah. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, semoga pertemuan ini bermanfaat. Berarti nanti kita bisa mempelajarinya lebih lancar lagi. Ya. Oke, demikian saja. Kalau memang tidak ada yang bertanya, saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Ya. Pak.